Lebih lengkap terkait fenomena paus terdampar yang terjadi selama 2 pekan terakhir di perairan Nusa Tenggara Timur, kita terhubung bersama Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional atau BKKPN Kupang, Ikram Sangaji. Selamat sore Pak Ikram. Selamat sore, Mbak. Pak Ikram, mungkin Anda bisa jelaskan apa penyebab hiu ini 2 pekan, kami sudah tanyakan tadi, 2 pekan berturut-turut terdampar. Memang kondisi laut di sana sedang pasang, sedangkan mereka katanya mengikuti plankton-plankton yang menjadi makanannya ke arah laut yang sudah tidak begitu dalam. Anda bisa jelaskan? Baik, Provinsi NTT itu merupakan perairan yang merupakan daerah distribusi dan pemunculan cetacea, termasuk 18 jenis paus dan 12 jenis lumba-lumba serta 1 jenis dugong. Nah, untuk paus, hasil monitoring dan pengamatan pemunculan di Taman Nasional Perairan Laut Sawu, itu terjadi pemunculan sepanjang tahun. Jadi setiap bulan akan muncul paus. Ini biasanya beruaya dari perairan Laut Seram, kemudian Laut Banda, dan akhirnya masuk ke Taman Nasional Laut Sawu yang luasnya 3,35 juta hektar. Nah, Laut Sawu ini merupakan salah satu kawasan konservasi perairan nasional yang terluas di Asia dan dikelola oleh BKKPN Kupang, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, fenomena paus terdampar, paus trending ini adalah fenomena alami karena memang daerah ruayanya. Dan paus ini biasanya pada malam hari dia akan melakukan pergerakan ke arah pantai. Selain untuk mencari makan, dia juga akan melakukan penyesuaian terhadap suhu tubuhnya. Nah, jadi yang terdampar kemarin pada tanggal 30 di desa Leudeu, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, itu terdapat 11 individu paus yang jenisnya adalah jenis Finet pilot paus. Jadi paus pilot sirip pendek. Nah, kemudian kami mendapatkan informasi pada pagi hari sekitar pukul 10, dan daerah tersebut adalah daerah remote, sehingga sulit sekali kita melakukan pandu untuk menyampaikan kepada masyarakat atau warga terkait dengan cara penanganan yang baik, sehingga agak sulit. Nah, inilah yang menyebabkan 11 paus tersebut, 10 diantaranya pada hari pertama itu tidak dapat diselamatkan, dan 1 individu bisa diselamatkan, walaupun pada besoknya itu ditemukan lagi paus yang sudah diselamatkan, dia balik lagi. Saya menduga pada saat kami mendapatkan laporan baru 4 individu, saya menyampaikan ke tim bahwa tetap dipantau karena paus pilot ini akan melakukan pergerakan secara bergerombol. Tidak akan mungkin dia akan terdapat dalam jumlah yang sedikit, di bawah 10 individu. Dan dugaan ternyata benar, ada 11 individu karena pengalaman kami melakukan pemantauan, kemudian pengendalian terhadap strandingnya. Seperti pada ya. Pak Ikram, Anda sebut tadi ini sudah menjadi fenomena alam, mereka biasa bergerombol sehingga ditemukan dalam jumlah banyak, dan Anda sebut tadi warga di sana belum tersosialisasi cara menangani yang baik. Cara menangani yang baik sebenarnya bagi paus-paus yang terdampar seperti apa, Pak Ikram? Nah, jadi sebenarnya Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan beberapa NGO yang yang praktisi terhadap mamalia laut, termasuk pausnya. Kami sudah melakukan pelatihan dan bintek terhadap masyarakat. Hanya saja lokasi tersebut belum kita sentuh, dan pada akhirnya juga sulit kita melakukan pemanduan melalui telepon. Nah, harusnya dalam penyelamatan menggunakan terpal plastik yang ditaruh di atas dasar perairan, kemudian airnya bisa tergenangi, karena paus ini adalah mamalia, dia bernapas dengan paru-paru. Sebenarnya dia lebih bertahan pada saat berada di udara terbuka.
Hmm. Nah, hanya saja karena masyarakat tapi saya apresiasi keinginan masyarakat untuk menyelamatkan. Hanya saja cara menyelamatkan itu mereka mendorong dan di daerah intertidal, daerah pasang surut sebenarnya banyak batu karang dan karang. Nah ini pada akhirnya tubuh paus Mengalami luka ya Pak ya? mengalami luka sekujur tubuhnya. Pak Ikram, kalau 2 pekan lalu sekitar tanggal 21 Juli ya ada paus biru, itu juga fenomena yang sama terjadi, ya mencari makan, ya memang ada pergerakan, ini menjadi fenomena biasa yang terjadi secara berkala begitu? Ya, kalau untuk paus biru yang ditemukan mati dan terdampar di Pantai Nunhila, Kota Kupang pada tanggal 21 Juli, saya melakukan pemantauan langsung di lapangan dan juga ikut memimpin tim dalam melakukan penanganan. Pada saat saya melakukan pemeriksaan morfologi itu tidak terdapat luka dalam bentuk tombak atau sayatan dari propeller atau kapal. Kemudian ukurannya itu mencapai 29 meter. Nah 29 meter ini merupakan suatu paus yang ukuran sudah sangat dewasa. Jadi ukuran sebetulnya di alam paus itu berukuran paus biru ya itu sampai 33 meter. Oh. Nah yang kami temukan 29 meter dan pada saat itu saya mengambil skenario bahwa paus ini tidak bisa dikuburkan di sekitar tempatnya stranding atau tapi karena saya melihat bahwa banyak sekali warga yang berkerumun hampir 1.000 orang dan lebih dari 1.000 dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penguburan di lokasi tersebut sehingga saya memerintah tim untuk tidak lakukan pengamanan dan saya mendapatkan data malam itu saya melakukan mengecek data pergerakan arus kemudian kecepatan arus dan saya berkesimpulan bahwa paus ini harus dibiarkan dia terbawa arus keluar dari pantai, kemudian akan kita tarik keluar dari lokasi tersebut. Pak Ikram, singkat saja untuk mencegah karena fenomena masih terus berjalan, untuk mencegah jangan sampai lebih banyak lagi paus yang terdampar, ada upaya yang akan dilakukan atau tengah dilakukan? Singkat saja Pak. Saya kira karena kematian dan strandingnya bukan karena destruktif, artinya ada aktivitas manusia, baik melalui kapal ataupun ini. Dan kami juga menemukan bahwa di dalam usus dan perut paus tidak terdapat sampah plastik. Nah, sehingga ini untuk penanganannya saya kira kami belum bisa menjangkau ke sana. Yang kami utamakan adalah jika stranding terdampar itu penanganannya ya harus benar dan cepat. Oleh karena itu bisa bekerja sama dengan warga, diberi edukasi semacam itu ya Pak. Terima kasih Pak Ikram Sangaji bergabung bersama kami Kepala BKKPN Kupang. Terima kasih. Terima kasih Mbak.